Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, senang bisa bertemu kembali ya. Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Beberapa waktu lalu aku baca dari unggahan teman-teman Kristen ya di media sosial, di Facebook itu ada yang bilang begini. Ini teman-teman penggiat Tritunggal ini. Ada 3 sisi keberadaan Yesus. Prainkarnasi, masa inkarnasi, dan saat kebangkitan naik ke surga. Ditinjau dari sisi manapun, Yesus Kristus tetap adalah Allah sejati. Dalam kurung Yohanes 1 pasal 1, Ibrani 1 pasal 8, Yohanes 20 pasal 28, Wahyu 1 pasal 8 dan sebagainya. Tutup kurung. Menarik ini ya. Ini teman-teman kita Kristen lagi mengadakan seperti seminar kecil gitu ya tentang Tritunggal, dan dikasih apa namanya nih, caption atau introduction ya, kurang ngerti aku. Seperti itu ya, dan aku kira ya sangat wajar, harus begitu, namanya kan membela sebuah keimanan tuh harus begitu ya. Masalah nanti apakah yang dibangun untuk mendasarkan keimanannya itu benar atau salah, itu kan hal lain yang bisa dibicarakan dalam diskusi ya. Tapi sebagai sebuah praposisi berpikir ya memang harus seperti ini. Artinya bagus gitu ya. Yang menarik begini, ditinjau dari sisi manapun Yesus Kristus tetap adalah Allah sejati. Ini yang bagus ini ya. Jadi ditinjau dari manapun Yesus itu adalah Allah sejati. Sedangkan aku mengatakan ditinjau dari sudut manapun Yesus itu bukan Allah sejati gitu. Tapi itu lain kali lah kita bahas ya. Aku lagi belum apa namanya belum mood untuk membahas itu. Jadi aku ini lihat-lihat catatan Facebook lama aku dulu ini. Nah ini aku juga nggak tahu kenapa catatan lama aku itu bisa muncul kembali ya. Caranya menarik kembali, muncul kembali itu gimana. Jadi sebelum aku berpindah dari Facebook ke YouTube itu aku dulu menulis di YouTube. Jadi menulis di Facebook ya, dan di WA, tapi di WA akhirnya juga aku kurangi karena males nge-share-nya itu, males ya, banyak grup gitu. Ditarik supaya gak kena angin. Jadi akhirnya di Facebook saja aku nulis, dan aku jarang lah tertentu nge-share di WA. Biasanya awal-awalnya dulu aku share di WA, tapi akhirnya juga males ya, karena itu tadi ya, harus banyak kan, nggak itu minimal kalau nggak salah kalau WA itu 5 baru gitu. Kalau misalkan di centang bisa langsung sekali klik masuk ke semua grup-grup yang kita punya sih enak ya. Cuman kan kalau 5 ya karena banyak grup jadi males gitu. Ya kemudian seperti yang aku pernah sampaikan ya, karena membaca itu bagi budaya bangsa kita itu sesuatu yang serius, sesuatu yang berat. Padahal mayoritas Islam diperintahkan iqra, tapi membaca. Jadi apa? Semangat membaca atau selera membacanya itu rendah.
tidak seperti Jepang. Jepang meskipun mereka menguasai sains and teknologi termasuk gadget, tapi buku itu tetap yang utama. Aku minum dulu, bismillah. Bagi mereka itu buku tetap yang utama, makanya buku itu tetap menjadi sahabat, ya. Kalau di kita kan nggak, akhirnya orang itu justru lebih banyak suka ke video. Kalau video itu masih dianggap sebagai hiburan, ya, maka orang sekelas pemilik koran terbesar di Jawa Timur pun akhirnya beralih untuk mensiasati fenomena yang ada. Dia tidak juga menulis dan beralih ke YouTube, ya. Ya karena itu budaya atau budaya bangsa kita itu begitu, masih suka sesuatu yang sifatnya hiburan, tidak terlalu serius, ya. Nah, karena YouTube itu masih dianggap hiburan sehingga banyak yang kesana daripada ke Facebook dengan membaca gitu. Dan akhirnya aku pun ya lari ke YouTube juga sampai kita ketemu saat ini gitu. Ini tuh lama ini, tulisan lama aku di Facebook ini tahun 21 Juni 2016. Aku menulis tentang ehad dan yahid. Ini le, tunjukkan deh. Ini. Tunjukkan itu tanggalnya, tunjukkan ya. Judulnya aja gitu. Iya, judulnya yang atas tuh yang pertama, tunjukkan. Yang pojok itu. Tahunnya itu tahun berapa itu? Berarti sudah, kalau itu 2016, sudah hampir udah ditunjukkan. Jadi hampir 5 tahun lalu ya, atau 6 tahun lalu. Ini 21 Juni 2016 ya. Aku sudah menulis tentang ehad dan yahid. Ini dalam rangka untuk menjelaskan kepada teman-teman Tritunggal, apakah benar kalau ehad itu kesatuan dan yahid itu satu gitu ya. Oke, ini sekedar intermezzo dan kita akhirnya menuju ke kajian kita saat ini ya. Begini, ada pepatah Inggris itu mengatakan knowledge is power. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Artinya siapa yang memiliki kekuatan, pengetahuan, dialah yang akan tampil memiliki kekuatan, ya. Makanya knowledge, pengetahuan, is power, kekuatan. Jadi siapa yang paling banyak tahunya, dia yang paling kuat. Itu pepatah Inggris sejak aku SMP sudah sering disampaikan begitu. Masalahnya kenapa ya kita ini kita ini kan tidak maha tahu ya. Kita tidak maha tahu, makanya kita tidak maha kuat. Karena kita tidak maha tahu. Aku itu kalau di kampus itu misalkan biasanya maba gitu ya, atau memberikan pelatihan yang sifatnya itu ad hoc ya, tentang Gosul Fikr, tentang keberagamaan, tentang pluralisme, tentang comparative religion ya, tergantung apa yang diminta lah di kampus itu ya. Dan ketika aku membahas tentang siapa sebenarnya sesuatu yang kita harus kepadanya memberi hormat tanpa reserve, yang menjadikan langit dan bumi ini, yang kita biasa sebut belum sembuh benar, masih proses. Bismillah. Yang biasa kita sebut dengan Tuhan, yang kemudian menjadi Tuhan itu ya, itu jadi aku nggak pakai nama proper name dulu ya, aku pakai nama sebutan dulu. Ya, siapa sebetulnya Tuhan itu, dan apa sih
syaratnya sehingga seseorang itu layak disebut, oh dia ini Tuhan. Itu biasanya aku kalau di kampus-kampus itu lebih gampang menggunakan teori ruang dan waktu untuk menjelaskannya, ya. Ya meskipun tetap aja menukil Al-Qur'an, Al-Hadis gitu ya, tapi sebagai sesuatu yang supaya kampus itu familiar, aku menggunakan pendekatan fisika dulu, yaitu teori ruang dan waktu gitu ya. Maka judul kajian kita kali ini aku kasih judul begini. Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad double M. Kemana anunya ini tadi? Oh ini double M ya. Muhammad ya, Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad ini sama ini. Sama-sama tidak tahu. Biar nanti gerak itu bikin judulnya pakai huruf apa. Kalau terlalu panjang ya disesuaikan lah ya. Sama-sama tidak tahu. Nah ini aku agak sulit menjelaskan. Pakai istilahnya aja lah. Saat kehancuran. Karena aku kalau pakai kiamat itu kalian mesti ngomongnya kiamat, tapi sebetulnya salah, bukan kiamat gitu loh. Aku itu sulit untuk menentang parameter-parameter akademis gitu loh. Meskipun aku sebetulnya ngerti yang kalian maksud, tapi kalau itu salah kan aku berat untuk mau mengikutinya. Seperti kemarin bagaimana Tuhan mau dipisahkan dengan Tuhan. Gak usah dipisahkan, karena secara akademis Tuhan itu ya Tuhan. Ngapain harus dipisahkan? Yang justru kita kembalikan ke sejarahnya supaya publik tidak seperti sekarang ini dikirain kalau Tuhan itu insani, Tuhan itu ilahi gitu. Enggak begitu. Ya. Begitu juga aku akan menggunakan istilah kiamat atau gimana. Karena lain, kiamat itu kebangkitan. Al-Quran itu selalu menggunakan saat. Saat itu momen. Ya. Nanti kalau aku tulis sama-sama tidak tahu hari kiamat gitu, aku bertentangan dengan nuraniku, karena secara akademis itu nggak betul kiamat itu seperti kalian pahami sekarang. Jadi aku ambil amannya dulu lah ya. Sama-sama tidak tahu saat kehancuran. Kehancuran langit, bumi, segala isinya ini yang hidup selesai semua. Itu Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad itu sama-sama tidak tahu. Gitu loh. Sebetulnya aku mau tulis Kanjeng Nabi Isa dan Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kalau gitu nanti komparatif religionnya nggak muncul. Ya sudahlah, Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad sama-sama tidak tahu saat kehancuran. Ya, oke. Kalau di lagu itu yang aku tahu, kalau dari genre dangdutnya yang menceritakan tentang kehancuran langit dan bumi itu, soneta itu ada, silahkan lihat. Bisa kalian cari sendiri di YouTube. Kalau yang itu genre dangdut ya, genre pop itu dari Mutiara Hitam dari Black Brothers. Ya, juga ada lagunya bagus tentang menceritakan saat kehancuran ini ya. Jadi ada Black Brothers, ada soneta, mungkin juga ada di grup-grup lain atau penyanyi solo yang lain menceritakan tentang saat kehancuran. Oke. Sekarang begini. Kenapa sih Tuhan, aku pakai kata Tuhan aja dulu ya,
itu maha tahu. Kenapa Tuhan itu maha tahu coba? Kita kan sudah bilang tadi, knowledge is power. Ya. Jadi begini, kita kembali mengutip ke kitab suci, ya. Kitab suci, Yesaya, Yesaya 41, Yesaya 41:4, ya. Begini katanya, siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku, keturunan-keturunan, ya. Aku, ini terjemahan LA ini gini. Aku Tuhan, ya, yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia. Nah, ini pakai kasih tahu deh, tunjukkan deh. Tuhan ini nih ya, ini ya. Ini Tuhan yang bawa juga Tuhan itu ya. Jadi Tuhan itu ada yang T besar semua, ada yang besar T-nya aja. LA ini nulisnya macam-macam. Kadang-kadang kita bingung juga bacanya kalau nggak paham apa yang dimaksud. Padahal dalam huruf-huruf Ibrani tidak ada huruf besar, huruf kecil gitu. Sudah. Nah, itu kalau kita tarik ke Ibraniumnya, itu yang dimaksud itu Tuhan itu ini loh. YHWH. Nah, sekarang kita mau mulai keluarkan nama, ya. YHWH. Jadi begini, siapakah yang melakukan dan mengerjakan? Sebentar, hilang dia. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan aku. Jadi klaim dia. Aku YHWH yang terdahulu, dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap Dia. Ya, jadi terdahulu dan terkemudian. Ya, terdahulu dan terkemudian. Oke. Sekarang di Yesaya 4:46. Itu juga dia begitu. Beginilah firman Tuhan, kalau di sini, maka aku ganti YHWH. YHWH. Ya. Beginilah firman YHWH, Raja dan Penebus Israel. YHWH semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Jadi dia yang paling dahulu, dia yang paling kemudian. Ditutup lagi, tidak ada Allah selain daripadaku. Sudah jelas kan? Tidak ada Allah selain daripadaku. Ya, ini ya ini. Ya. Oke. Sekarang kita ke Quran surat Al-Hadid, surat besi ini. Al-Hadid berapa tuh? 56 kalau nggak salah. Surat 56 ya. 57. Sorry, kacamatanya pakai dulu. 57. Sorry. 57 ya. Ayatnya ke-3. Ya. Begini. Wal awalu wal akhiru wazohiru
wal batin wa huwa bikuli syai'in alim. Apa katanya? Dialah yang awal, yang akhir. Ya, jadi diklaim, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir, dan yang batin. Dan dia mengetahui segala sesuatu. Mengapa mengetahui segala sesuatu? Karena dia yang awal dan yang akhir. Ya, kalau kita naikkan ayatnya ke atas dan ke bawah, maka yang dimaksud dialah itu menuju kepada sosok nama, yaitu alif lam lam ha. Nah, gini ya. Apa yang bisa kita tarik sebagai kesimpulan sementara? Bahwa Yesaya 414, Yesaya 446, Quran surat Al-Hadid 573 mengatakan kepada kita bahwa YHWH atau yang disebut juga dalam Islam itu Allah, ini adalah awal dan akhir. Nah, ini aja dulu, tentang yang lain-lain nanti kita bicarakan, tapi intinya aku mau membidik tentang awal dan akhir dulu. Awal dan akhir ini ya, kalau kita katakan itu alif dan ya. Ya. Minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif dan ya, atau kalau bahasa Ibraninya alef ya. Gitu. Oke. Kemudian karena seperti kita tahu kitab-kitab Perjanjian Lama itu diterjemahkan juga dalam bahasa Yunani, Gerik ya, Gerika, ada bilang Gerika, Gerik. Maka disebut juga Alpha dan Omega. Alpha dan Omega gitu ya. Di mana? Di sini ya. Tarik di sini. Ya. Alpha dan Omega. Ini tulisannya ya. Tapi sebetulnya ini kan huruf ini ya. Ini huruf. Ya, Alpha ini huruf pertama dari Yunani dan Omega huruf terakhir. Coba, aku kemarin sudah jelaskan kan. Kenapa huruf pertamanya Alpha? Kenapa nanti di edisi apa namanya Latin huruf pertamanya A? Ini niru nggak ini? Ini kan bahasa budaya ini, bukan bahasa firman ini. Alpha, A, yang nanti yang bahasa firman itu adalah Alef dan Alif, Ibraniun dan Arabiun, gitu loh. Ini sebagai bukti bahwasannya ini produk budaya ini. Huruf ini produk budaya, meniru dari huruf-huruf yang itu merupakan langsung yang Allah ajarkan kepada para nabi. Gitu loh. Bahasa juga begitu. Cuman kan kita berbicara ribuan tahun sehingga mencari jejaknya tentu bukan sesuatu yang gampang tentunya. Ya. Jadi sekarang kita tanya, apakah Yunani yang meniru Ibraniun atau Ibraniun yang meniru Yunani? Apa Alpha yang meniru Alef atau Alef yang meniru Alpha? Ya, kalau Alef dan Alif itu ya karena kebetulan lebih dahulu kenabiannya itu dari garis Ibraniun daripada Arabiun, itu saja. Tapi sama-sama Ibraniun dan Arabiun itu sama-sama mempunyai garis kenabian. Makanya aku bilang dalam diskusiku beberapa waktu yang lalu juga bahwa semua kitab suci itu turun dalam satu bahasa firman yang sama. Jadi bukan bahasa budaya. Ya, seperti ini. Alpha, nggak mungkin lah Alef itu meniru dari Alpha atau Alif meniru dari Alpha. Nanti abjad itu bahasa apa itu? Ya. Oke.
Alfa dan Omega, awal akhir gitu loh. Ya seperti inilah ya. Jadi YHWH atau Allah itu dia awal dan akhir. Nah, karena Allah itu awal dan akhir, inilah yang menjadikan dia menguasai ruang dan waktu. Maka dia menjadi maha tahu. Gitu loh kalau pendekatan fisikanya. Ya. Jadi dia itu, Allah itu, YHWH itu, dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi dia justru mengikat ruang dan waktu. Karena dia awal dan akhir. Awal ketika semua itu belum ada apa-apa, dia sudah ada. Nanti setelah ini digulung semua, tidak ada apa-apa lagi, dia di akhir ya, dia tetap ada. Maka dikatakan awal dan akhir itu dia yang selalu ada. Karena dia selalu ada, dia awal dan dia juga akhir ya. Ketika semua belum ada, dia sudah ada. Ketika semua sudah tidak ada, dia tetap ada. Itulah yang disebut dia sebagai penguasa ruang dan waktu. Tuh loh, ya. Jadi dia menguasai ruang dan waktu. Allah dan YHWH itu. Jadi untuk misalkan ada oh ini Tuhan, oh ini Tuhan, oh ini Tuhan gitu. Artinya dia menyebut Tuhan tuh bukan YHWH, bukan Allah, tapi sosok lain dihadirkan sebagai oh ini Tuhan gitu. Diukur aja, dia alfa omega enggak? Dia awal akhir enggak? Karena salah satu syarat dia bisa dijadikan Tuhan kalau dia mempunyai kriteria sebagai dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau dia tidak awal dan tidak akhir, dia tidak maha mengetahui. Kalau dia tidak maha mengetahui, dia tidak menguasai ruang dan waktu. Seperti aku nih, apa yang terjadi di mana ya? Misalkan di tempat kalian lah, karena aku enggak tahu. Karena aku tidak menguasai ruang dan waktu di tempat kalian. Ya, kita ini terbatas dari ruang dan waktu. Makanya teknologi itu seperti kayak komunikasi, handphone, Zoom dan segala macam namanya, itu alat untuk menembus ruang dan waktu yang kita sebut globalisasi. Jadi globalisasi itu adalah apa ya? Menyempitnya ruang dan waktu karena bantuan teknologi. Seandainya tidak ada bantuan teknologi, kita ndak bisa menembus ruang dan waktu. Gampangnya kita lihat ibadah haji yang sedang berjalan di Mekah, bisa langsung. Kita melihat pertandingan sepak bola sekarang lagi gandrung, itu bisa langsung. Sekarang bermain sepak bola di daratan Eropa sana atau di daratan manapun terserah lah. Dan di sini bisa kita saksikan. Itu live langsung. Nah, itulah artinya globalisasi. Sains and teknologi itu setelah menyumbangkan sebuah kemudahan kita untuk menembus ruang dan waktu. Dan itu nanti akan merubah budaya. Makanya aku kan bilang antara ilmu sosial dan ilmu sains itu tidak bisa dipisahkan. Karena nanti saling mempengaruhi itu. Budaya itu nanti akan berubah juga dengan perkembangan sains. Dan begitu juga perkembangan sains juga nanti apakah dia akan terus boleh tumbuh dan berkembang ketika dia menabrak rambu-rambu budaya. Itu nanti seperti teori cloning misalkan. Seperti sekarang 5G ya, itu kan masih debatable juga apakah boleh digunakan atau tidak. Karena memang masing-masing itu saling berinteraksi nanti. Jadi tidak ada satu ilmu yang lebih penting dari ilmu yang lain. Kalau zaman dulu kalau masuk IPA gitu, waduh, sudah seperti jadi kalau cowok-cowok jurusan IPA tuh cari cewek
paling gampang karena anak-anak IPS itu paling gandrung, anak-anak jurusan bahasa paling gandrung ya. Seolah-olah kalau anak jurusan apa IPA gitu sudah keren gitu. Padahal semua ilmu tuh mau IPA, mau IPS, mau ilmu bahasa, podo wae sebetulnya. Sama-sama diperlukan dalam kehidupan. Sastra itu kan bahasa. Jadi zamanku dulu itu terbagi tiga ya, jurusan bahasa, jurusan IPS, IPA begitu ya. Oke. Oke ya, ini teori ruang dan waktunya ini dengan pendekatan fisika ini ya. Teori ruang dan waktu. Ya, karena apa menguasai ruang dan waktu? Karena dia sebagai yang awal dan yang akhir. Ketika sesuatu yang belum ada, dia sudah ada, itu awalnya. Akhirnya ketika sesuatu sudah tidak ada semua, dia tetap ada. Jadi mengikat dia awal dan akhir, sehingga dia menguasai ruang dan waktu. Oke. Sehingga dia menjadi maha tahu. Ya. Berapa lama nih? Aku tuh mau bikin video yang 15 menit tuh nggak bisa ya. Oke. Sekarang kita lihat di surat apa ini? Di Matius ya. Matius, dan ini aku hapus ya. Aku hapus, ini sudah jelaskan. Ini nanti hampir sama ini. Di Matius ya. Matius 24 36 dan Markus. Sebetulnya perikop ini nanti ada di Lukas juga, tapi Lukas hadisnya terpotong atau memang gimana gitu, dia tidak menyertakan problematika yang sedang mau aku bidik. Ya. Lukas dan Markus 13:32. 13:32. Ya. Perikopnya aku bantu lihatkan kepada kalian. Matius 24:36. Matius 24:36. Matius 24, betul. Matius 24. Nah, ini. Perikopnya Graito. Ini kalau situ. Ya udah situ aja. Kamu situ aja, Bapak kalau perlu kamu bisa biar gampang. Kamu duduk situ aja. Ini tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Itu perikopnya ya. Jadi di Matius 24 ya. Itu perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nanti di Markus sama ini satu topik. Markus 13 ya. Markus 13:32. Markus 13:32 ya. Itu perikopnya juga sama, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Di Lukas itu ada, di Lukas 21, 25, 33. Tapi ada sesuatu yang dia potong sama Lukas. Lukas tidak sempurna mengopasnya dari Matius dan Markus ya. Dia potong, jadi aku nggak pakai. Karena aku justru ada yang aku perlukan hilang di situ. Oke, begini ya. Tetapi, nah ini kan dia pakai saat ini ya. Sama di Al-Quran juga saat. Li saati. Wah innahu li saati. Lihat itu di surat Az-Zukhruf 1 kan pakai saat. Nah, kita biasanya mengatakan kiamat. Kiamat itu bangkit, bukan kehancuran. Ya itulah, kita harus berani melawan kontra realita ya. Makanya aku tidak pakai kata sama-sama tidak tahu saat kiamat gitu. Karena melawan penjelasan akademis itu. Oke. Matius 24:36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu,
Malaikat-malaikat tidak. Ya. Jadi malaikat-malaikat di surga tidak. Anak pun, siapa anak pun itu? Maksudnya Yesus. Tidak. Hanya Bapa sendiri. Lihat itu. Penjelasannya jelas. Hanya Bapa sendiri. Aku sudah jelaskan ya. Ketika di perjanjian lama dia disebut YHWH, nanti di perjanjian baru Yesus memanggilnya dengan panggilan keakraban, yaitu Bapa. Jadi yang dimaksud Yesus Bapa itu ya YHWH ini. Makanya ada doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Itu YHWH ini. Ya. Oke, aku ulangi. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Jadi Yesus tidak tahu. Ya. Hanya Bapa sendiri. Ini hanya Bapa yang tahu. Begitu juga Markus. Markus 13:32. Ya, ini hampir sama narasinya ya, cuman beda di ujungnya nanti. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Nih, hanya Bapa. Nih. Hanya Bapa yang tahu. Sorry. Aku masih belajar ini. Kenapa Bapa? Kenapa nggak pakai K? Nanti mau diskusi sama teman-teman pakar bahasa. Ya. Jadi Yesus itu kan anak, bukan bapak. Gak mungkin anak itu bisa menjadi bapak bagi dirinya sendiri. Dari sini kita jelas tahu bahwa hanya bapak. Yesus itu tidak tahu kapan saat kehancuran itu. Mungkin ada yang tanya, aku sudah pernah jelaskan, videonya mungkin sudah ada ya, bahwa Yesus itu juga punya nama Alfa Omega. Yesus itu namanya banyak ya. Ada Immanuel juga, ada Amin juga, ada Alfa Omega juga. Nah, sekarang bagaimana Pak? Itu kan di kitab Wahyu itu Yesus disebut Alfa Omega. Ya kamu lihat videoku penjelasan tentang Alfa Omega itulah. Masa aku mau ngulangi lagi ya. Aku hanya kasih pengantar saja. Itu nama, gelar itu pemberian. Makanya dia tidak tahu kan. Itu membuktikan bahwa Yesus itu tidak Alfa Omega sebenarnya. Tapi Yesus katakan, aku telah memperkenalkan namamu. Ya, nama yang telah engkau berikan kepadaku. Gitu loh. Jadi itu pemberian. Pemberian gelar, bukan sesungguhnya. Jadi jangan dikira Yesus Alfa Omega sesungguhnya ya, tidak. Buktinya apa? Yesus tidak tahu. Yesus tidak menguasai ruang dan waktu. Yesus tidak Bapa, tidak YHWH, tidak Allah. Gitu loh ya. Karena dia bukan awal dan bukan akhir. Meskipun dia ciptaan mula-mula nanti di praeksistensi, tapi tetap saja ciptaan kan. Ciptaan sama pencipta itu dulu mana? Ya. Jadi di sini hanya Bapa yang tahu. Oke. Berikutnya. Ini menarik ini. Karena sama substansinya ini, sama-sama tidak tahu ini. Quran surat Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi, surat 7 ayatnya 187. Ya. sorry batuk ya. Ya sudah mulai hilang tapi masih ada aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anis saati. Nah, kan pakai saati kan, nggak pakai kiamah gitu, ndak. Tapi terjemahannya kiamat, aduh. Repot kadang-kadang. Ya. Sorry. Yas'alunaka anis saati ayana musakul inama ilmuha ing darabbi la yuzaliha liwaktiha ilahu sakulat bis samawati wal ard
la taktikum ila bangon yas alunaka anaka hafiyun anha kul innama ilmu indalohi walakina aksaron nasi lamun. Jelas Al-Quran menyampaikan kepada kita. Apa kalau kita Indonesia kan? Mereka ini kafir-kafir itu nih yang tanya ini. Menanyakan kepadamu. Domirmunya itu ke siapa? Ke Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ditanya tentang, nah ini terjemahnya kiamat. Kita pakai ini aja ya, tentang saat. Karena di sini pakai saat. Saat itu momen. Kalau di sini terjemahnya kiamat. Mereka menanyakan kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad maksudnya ditanya tentang saat. Kapan terjadinya? Apa jawab Kanjeng Nabi? Tentunya Kanjeng Nabi jawab sesuai petunjuk firman ya. Kul, katakanlah. Sesungguhnya pengetahuan tentang saat itu ada pada Robku. Tidak, nah sama kan? Tadi tidak tidak seorang pun tak tahu, anak pun tidak tahu, malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Sama cuman di sini. Ya, apa katanya? Ya. Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Robku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Dia tuh merujuk kemana? Merujuk ke Allah, ya. Ya. Saat itu sangat berat. Yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Nah, maka tiba-tiba kan saat. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang saat itu ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Sama. Ya. Yang tahu tentang saat ini hanya Allah. Maka kalau ada peramal-peramal kiamat, kehancuran tahun sekian udah berapa kali meleset ramalannya. Entah yang di Amerika sana, entah yang di mana lah. Karena apa? Karena Allah itu sudah dalam 2 kitab suci ini sudah mengatakan ora ono sing weruh, kok iki ono wong kemeruh. Enggak ada yang tahu. Ya. Sekarang kenapa kok tidak ada yang tahu? Ya. Karena memang sudah disampaikan oleh Allah di Quran surat Toha. Ya. Toha ya, surat berapa ini? 20. Iya, 20. Ayatnya ke-15. Sungguh ya, saat itu akan datang. Nah ini klaim daripada Allah. Aku merahasiakan waktunya agar setiap orang dibalas sesuai dengan apa yang telah diusahakannya. Jadi ini juga bantahan, nggak ada dosa waris. Setiap orang itu ya sesuai dengan apa yang diusahakannya. Yang baik ya dibalas baik, buruk ya dibalas buruk. Nggak mungkin orang lain yang baik dia dapat enaknya, atau orang lain yang buruk dia dapat nggak enaknya, nggak mungkin. Tapi itu kita lalui lah ya. Di sini yang kita jelas bahwa saat itu dirahasiakan memang sama Allah. Dirahasiakan, makanya nggak ada yang tahu. Ya, itu loh. Ini sudah selesai aku jelaskan ini. Ya. Sebentar, tak lihat ayat-ayatnya. Oke. Al-A'raf sudah aku jelaskan. Toha sudah aku jelaskan. Al-Muluk belum ya. Ini hanya pelengkapan, melengkapi saja ya. Jadi nggak aku tulis ya. Al-Muluk surat 67 ayatnya 25. Dan mereka berkata, kapan
Datangnya ancaman itu jika kamu orang yang benar. Jadi Kanjeng Nabi itu didesak. Kalau kamu benar tuh kapan coba datangnya saat itu? Kira-kira gitulah ya. Maka jawab Kanjeng Nabi diperintahkan, katakanlah Muhammad. Gitulah ya. Sesungguhnya pengetahuan ini dijawab ilmu. Memang Arabiannya ilmu ya, tapi sebetulnya ya ilmu itu pengetahuan ya. Jadi gini, katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari ini hanya ada pada Allah. Dia selaras dengan Toha ini tadi sudah dirahasiakan, ya. Maka hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Tapi nggak apa-apa lah supaya lebih lengkap ya. Ini Quran surat Al-Muluk. Al-Muluk sudah belum ya? Oh belum. Al-Muluk ya, surat ke 67 mulai 25 sampai 26. 25 sampai 26. Tetapi saranku, karena ini panjang jadi harus dibaca atasnya bawahnya dulu ya. Jangan langsung ke sini. Karena ini bentuknya dialog ya, supaya kamu lebih jelas. Intinya ya sama aja. Tentang saat kehancuran ini hanya Allah yang tahu. Ya. Ya, meskipun Kanjeng Nabi didesak-desak di sini, kalau kamu yang memang benar, kapan itu kiamat datangnya? Kapan itu saat datangnya? Ya, maka dijawab, sesungguhnya pengetahuan itu hanya ada pada sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Gusti Allah yang tahu. Oke. Aku kira semua sudah kita explore ya, ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Oke. Selesai sudah. Kita tarik kesimpulan. Dari semua penjelasan ini, berapa jam nih? 47. Sorry ya, nggak bisa bikin video pendek itu. Dari semua penjelasan yang telah aku paparkan ini, satu kesimpulan yang bisa kita tarik, bahwa Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad sama-sama tidak tahu saat kehancuran. Karena apa? Karena tidak awal dan tidak akhir, tidak alfa omega. Karena tidak alfa omega, maka dia secara teori fisika tidak menguasai ruang dan waktu, sehingga dia tidak maha tahu. Artinya Yesus dan Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak maha tahu. Kalau kita lanjutkan, yang maha tahu itu siapa? YHWH. Yang maha tahu itu siapa? Allah. Dari sini akan merujuk pada suatu kesimpulan, Yesus itu Allah, YHWH, atau manusia. Karena nanti kamu bisa lihat di proses tentang cerita tentang pohon ara. Jadi pohon ara di Matius itu ya, cerita tentang pohon ara ketika Yesus itu puasa 40 hari lapar dan dia melihat pohon ara, ternyata pohon ara itu tidak berbuah dan dia kutuk. Itu manusiawi sekali. Akhirnya apa? Dari peristiwa itu kita tahu Yesus itu ya memang manusia. Bagaimana dia mau dipaksa dijadikan Allah? Orang dia bukan Allah. Makanya aku kan sudah bilang, apoteosis atau deifikasi Yesus diangkat menjadi Allah itu hanya ada dalam dogma kekristenan. Di Yahudi tidak ada, di Islam juga tidak ada. Dan di dalam dogma kekristenan pun itu tidak semua Kristen satu suara. Yang mereka satu suara Yesus adalah Allah, nanti terpecah lagi antara Tritunggal dan Oneses. Coba. Tapi sebelum Oneses dan Tritunggal ya yang terpecah, itu awalnya sudah terpecah lagi antara kelompok Kristen yang percaya bahwa Yesus itu manusia dan ada kelompok yang percaya Yesus itu Allah. Itu pecah lagi. Jadi udah sekian abad untuk menentukan siapa Yesus, gak beres-beres. Gitu ya. Makanya ketika peristiwa pohon ara itu, kenapa Yesus kok cari pohon ara? Padahal bukan waktunya
musim ara. Seperti kamu cari rambutan itu ketika belum musim rambutan bisa nemu nggak kamu? Kan nggak bisa. Yesus juga nggak menemukan karena memang belum waktunya musim. Yesus tidak menguasai ruang dan waktu. Ya, makanya dia tidak mendapatkan pohon ara. Lalu dikutuk. Pohon ara itu menjadi kering. Ya. Kan Yesus tidak paksa pohon ara kamu berbuah lah. Kan enggak. Dan itu menunjukkan manusiawi. Tapi sebetulnya kalau aku baca kisah pohon ara itu sebetulnya itu tidak faktual. Itu adalah sebuah pengajaran yang disampaikan dalam bentuk perumpamaan gitu loh. Makanya bahasa itu bahasa sastra, nggak bisa ditangkap apa adanya. Tetapi apapun dia tetap saja mengatakan, konteks itu mengatakan Yesus itu tidak menguasai ruang dan waktu. Dan dia bukan Allah. Sama ditanyai tentang kapan saat kehancuran, Yesus tidak tahu. Kapan saat kehancuran, Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu. Kenapa dua-duanya ini tidak tahu? Karena bukan Yahweh, bukan Allah, bukan Bapa. Itu loh. Ya. Karena kalau mereka itu IHWH, kalau mereka itu Allah, kalau mereka itu Bapa, ya podo tahu nih. Tapi kan orang mungkin. Orang sudah dikatakan bahwa YHWH sendirilah. Hanya dia. Kalau sudah sendiri hanya dia itu berarti ehad yang katanya satu kesatuan itu lewat wis. Enggak ada. Enggak ada bedanya ehad dan yahid, itu enggak ada. Oke? Sudah jelas sampai di sini ya. Jadi intinya Yesus itu manusia. Karena apa? Tidak menguasai ruang dan waktu. Tidak maha tahu. Yang tidak maha tahu itu pasti bukan Allah gitu loh. Buktinya apa? Kapan saat kehancuran? Tidak tahu. Sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad tidak maha tahu. Karena Kanjeng Nabi Muhammad memang manusia, bukan Allah gitu. Oke, itu dari aku ya. Sampai ketemu lagi besok dalam kajian-kajian berikutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan doakan aku menjadi recovery, kan, menjadi lebih progresif lagi, menjadi lebih sehat lagi, bisa pulih lagi. Itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.